Shalom saudara dalam Tuhan. Di saat para kadrun melakukan penolakan terhadap gereja, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya ya dengan menggerakkan hati orang-orang yang cinta toleransi ya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung pembangunan gereja. Bahkan mereka tidak seagama dengan kita. Mereka beragama Muslim seperti di video berikut ini. Saya nggak mau ngomongin kasus Cilegon secara khusus karena jujur saya belum mempelajarinya lebih dalam. Tapi saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam dan mereka they should grow up gitu, kayak ayo dong jangan kekanak-kanakan. Kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama, berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri, soalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Papua, gue menjadi minoritas dan gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Jadi waktu itu Mama Gembala ada tamu, mereka ketawa. Wih, pokoknya senang banget gitu, ketawa, puas banget, ngobrol-ngobrol. Waktu itu gue mau sholat isya, gue bentangin sajadah tuh kan, pakai mukena. Tiba-tiba hening, tanpa suara, ngerti gak sih lo? Dan gue kayak waktu itu, lah kenapa diem nih? Mereka tuh enggak yang bener-bener sama sekali ngomong sebelum gue bener-bener selesai. Pas gue udah beresin sajadah, udah lepas mukena, mereka baru ngobrol lagi kayak, what? Apa ini? Apa ini? Kenapa orang Papua sebaik ini dan setoleransinya tuh tinggi? Dan otak gue tuh bener-bener waktu itu gue nggak tahu deh, nggak bisa memproses apapun, kayak dia kebingungan, sangat kebingungan gitu. Saat itu gue belajar bahwa Eka, nanti kalau misalnya ada teman lo sholat ataupun ada orang lain sholat, lo harus diam, nggak boleh ngobrol, even kayak bisik-bisik tuh nggak boleh. Papua keren banget pokoknya, nggak ngerti, nggak paham lagi, gue nggak paham. Saya nggak mau ngomongin kasus Cilegon secara khusus karena jujur saya belum mempelajarinya lebih dalam. Tapi saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam dan mereka they should grow up gitu, kayak ayo dong jangan kekanak-kanakan. Kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama, berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri, soalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Baik saudara dalam Tuhan, itu videonya dan saudara sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua muslim di video tadi. Saudara, mereka menyampaikan dukungan mereka terhadap gereja walaupun mereka bukan beragama Kristen.
Saudara pulang Tuhan, di sini kita melihat betapa indahnya, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kekristenan hari-hari ini. Tuhan tidak tinggal diam, ya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, ya. Tuhan menunjukkan pembelaan bagi kekristenan ketika kekristenan diintimidasi sekelompok orang. Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati perempuan yang di video tadi, sehingga mereka menyampaikan pembelaan terhadap gereja walaupun mereka bukan orang Kristen. Nah, saudara Tuhan, inilah uniknya kuasa Tuhan, di mana di saat kekristenan diintimidasi, gereja ditolak, ya Tuhan menunjukkan kuasanya, ya Tuhan menunjukkan pembelaan. Bahkan uniknya, pembelaan daripada Tuhan tidak hanya menggunakan mulut orang-orang Kristen, tetapi menggunakan mulut orang-orang yang tidak percaya kepadanya, tetapi yang mencintai yang namanya toleransi. Ini sungguh luar biasa, saudara dalam Tuhan. Jadi, ya, kalaupun kekristenan hari-hari ini mengalami tekanan, mengalami intimidasi, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kekristenan itu sendiri. Jadi buat saudaraku yang saat ini merasa diintimidasi, terkhusus buat saudaraku Kristen yang ada di Cilegon, saudara jangan gentar, jangan takut, ya, jangan goyah, jangan tawar hati dengan persoalan saat ini. Percayakan persoalan itu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak buat saudara. Dan di video sebelumnya saya pernah berkata bahwa ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan berkarya, ya, pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Ketika Tuhan yang mendirikan gereja di Cilegon, gereja itu pasti berdiri di waktunya Tuhan. Saudara tinggal menunggu waktunya Tuhan. Mungkin saat ini, ya, belum waktunya Tuhan untuk mendirikan gereja di Cilegon seperti harapan jemaat-jemaat Tuhan, seperti harapan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Namun saudara dalam Tuhan, jangan patah semangat. Terus berdoa kepada Tuhan, terus serahkan masalah itu kepada Tuhan, dan yakinlah di waktunya Tuhan, Tuhan pasti menyatakan keajaibannya buat saudara. Dan kemuliaan Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang ada di daerah Cilegon saat ini. Dan buat saudara, anak-anak Tuhan, orang Kristen dimanapun saudara berada, ya, mari kita terus bergandengan tangan mendoakan gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, terutama gereja-gereja Tuhan yang mengalami penolakan oleh sekelompok orang masyarakat. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan mujizatnya dan gereja-gereja yang dirindukan oleh jemaat-jemaat Tuhan bisa berdiri oleh kuasa Tuhan. Walaupun banyak penolakan, tetapi kita percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari semua persoalan. Saudara dalam Tuhan, lewat doa-doa kita, kuasa Tuhan pasti nyata. Khususnya yang di Cilegon saat ini, yang beberapa hari yang lalu mengalami penolakan terhadap pendirian pembangunan rumah ibadah Kristen. Ya, kita doakan terus dan kita percaya di waktunya Tuhan, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan di daerah Cilegon. Sehingga walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tetapi kita percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih ajaib dari persoalan-persoalan yang ada saat ini. Nah, saudara Tuhan, ya, kita berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang ada di Cilegon, ya, buat jemaat-jemaat Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, supaya mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan persoalan saat ini mereka tidak takut, tetapi kita berdoakan iman mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dan atas dasar iman Kristen yang sejati, kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib pasti Dia nyatakan bagi kekristenan, baik di Cilegon maupun di seluruh Indonesia ini terkhusus, bahkan di dunia ini. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.